Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat buat kita semua, Bapak dan Ibu, para peserta webinar. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar hari ini dan juga insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kami akan berbagi atau bercerita atau menyampaikan eh, apa itu program-program umroh dan siapa Rabanitur, siapa orang-orang yang ada di Rabanitur, dan bagaimana kami melayani jamaah umroh yang memenuhi panggilan Allah menjadi tamu Allah dan Rasulullah selama di Tanah Suci. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat Rabanitur, mengenal lebih dekat CEO-nya, dan juga mengenal lebih dekat program-program yang ada di Rabanitur. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Boleh tolong dibuka mungkin untuk share screen-nya? Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memulai presentasi kita pada kesempatan sore ini. Judul presentasi kita adalah Umroh Menggapai Berkah di Tanah Suci. Insya Allah dalam kesempatan ini kami akan menceritakan atau kita akan berbagi informasi mengenai siapa Rabanitur, program-program apa yang dipunyai oleh Rabanitur, kemudian fasilitas atau pelayanan apa yang diberikan oleh Rabanitur kepada Bapak dan Ibu atau jamaah umroh, tamu Allah, tamu Rasulullah yang insya Allah akan segera berangkat ke Tanah Suci. Karena umroh atau ke Tanah Suci ini adalah impian bagi seluruh Muslim yang ada di seluruh dunia. Ya, siapa sih umat Islam yang tidak ingin berada di Tanah Suci, beribadah, ya kemudian bersujud di depan Baitullah dan juga mengunjungi Raudah di Taman Surga yang ada di Masjid Nabawi. Bapak dan Ibu, sebelum kami memulai presentasi, mari kita saksikan video singkat profil dari Rabbanitur. Rabbani Tour, sahabat Anda menuju Baitullah. Rabbani Tour sudah berdiri sejak tahun 2011 dan merupakan salah satu dari 5 badan penyelenggara wisata yang bekerja sama dengan Saudi Tourism Authority. Sebagai salah satu travel umroh terbaik dan terpercaya di Indonesia, Rabbani Tour memberikan jaminan 100% berangkat. Kami memiliki beberapa program unggulan, diantaranya umroh reguler, umroh plus, dan wisata halal. Kunjungi website atau sosial media kami dan dapatkan informasi lebih lanjut melalui CS Rabbani Tour. Bisa umroh? Umroh lagi? Rabbani Tour. Dengan Pak Zulfi Nasran dari Sulawesi Tengah, Palu. Awalnya kita browsing ya. Nah, memang awalnya kan kita mesti cari tahu dulu. Nah, kemudian tanya ke teman-teman, ke keluarga di Jakarta, semua mengatakan ya Rabbani ya terpercaya lah untuk dilaksanakan. Makanya kami mendaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga sama Rabbanitur menjalankan ibadah umroh plus Turki. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan semua pelayanan sangat baik. Terima kasih Rabbanitur. Semoga teman-teman semua bisa ikut bergabung di waktu yang akan mendatang. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Anda sudah melihat bagaimana Rabbanitur melayani tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dalam hidup kita sebagai manusia itu sebenarnya ada 3 panggilan yang selalu aja ada ya. Yang panggilan pertama itu adalah panggilan kita untuk sholat. Azan itu adalah memanggil kita, mengingatkan kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. 1 hari 5 kali kita dipanggil untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian panggilan yang kedua itu adalah panggilan ke Tanah Suci, ke Baitullah. Utamanya adalah haji jika mampu. Tetapi kalau kita belum mampu, kita tetap bisa ke Baitullah dengan melaksanakan umroh. Karena memang kalau kita bicara haji, haji tidak semudah umroh yang bisa setiap saat Bapak Ibu laksanakan. Dan panggilan ketiga, dan ini panggilan yang udah kita nggak bisa tunda, kita nggak bisa bilang nanti,
dan kita tidak bisa bilang kalau ada uang, tapi adalah ketika kita dipanggil ini satu detik pun tidak bisa lagi kita menghindari, yaitu panggilan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang artinya masa kontrak kita sudah selesai di dunia ini. Nah, dalam menyikapi inilah Bapak dan Ibu, selayaknya kita sebagai umat Islam gitu ya, apakah kita sudah menjawab panggilan-panggilan tersebut? Yang mudah-mudahan insya Allah kita semua orang-orang yang selalu diberikan kemudahan sama Allah menjalankan semua kewajiban, istiqomah dalam melaksanakan semua panggilan, terutama panggilan yang pertama itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, eh kalau kita bicara umroh, kalau kita bicara panggilan ke Baitullah gitu ya, yang paling mudah itu memang adalah umroh. Karena haji itu memerlukan effort, memerlukan waktu lama, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan yang paling penting adalah bahwa kemampuan kita artinya kemampuan kita juga secara fisik untuk berangkat ke haji. Karena haji tidak seperti umroh yang singkat waktunya. Haji waktunya yang lebih lama, kemudian lebih banyak orang sehingga bebannya tuh lebih berat ya kita dalam melaksanakan ibadah tersebut, dan karena waktunya tertentu yaitu wukuf di Arafah yang menandakan haji, maka haji ini sangat-sangat spesial. Tetapi umroh berbeda. Saya ada data nih Bapak dan Ibu, ini data jamaah umroh yang sampai 2018 ini adalah data jemaah umroh yang berasal dari Indonesia. Tetapi tentu kita lihat data terakhir di 2018 itu ada 1 juta lebih orang ya. Data terakhir yang kami terima setelah COVID itu di tahun 2000, setelah COVID dibuka ya tahun 2022 tahun lalu, jamaah itu satu musimnya itu sudah mencapai 1,6 juta dari Indonesia. Nah, sementara pemerintah Saudi dengan segala kebijakannya menginginkan dalam waktu sampai dengan visi 2030 mereka akan menambah kuota atau menambah kapasitasnya untuk dapat menampung lebih banyak lagi. Dan dari Indonesia diharapkan bisa sampai 6 juta orang yang akan datang ke Tanah Suci. Nah, di sini kita lihat economic value of Hajj and Umrah di Indonesia. Jadi ini adalah kurang lebih nilai-nilai untuk yang dikeluarkan untuk umroh dan haji di Indonesia, terutama di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Harganya ini dalam triliun rupiah. Jadi kurang lebih ada kenaikan juga dari 2019 ke 2020, 22,16 triliun. Rabbanitur adalah sebuah perusahaan biro perjalanan wisata. Kami berdiri di tahun 2010 dan sudah mendapatkan PPIU ya. Ini PPIU kami yang perpanjangan. PPIU pertama kami di tahun 2017 dan kemudian perpanjangan di tahun 2020. Dan insya Allah sebentar lagi kami akan keluar izin PIHK atau untuk izin hajinya insya Allah. Ini adalah highlight kami, nama perusahaan kami PT Rabbani Swasta Utama dengan brandnya Rabbani Tour, kode KBLI-nya 79120. Kantor kami saat ini official office kami ada di Jakarta, di Jalan Gurami nomor 6A Jakarta Timur dan Jalan Kejaksaan nomor 37A Bandung. Legalitas kami lengkap, nomor dari mulai NPWP, PNIB, PPIU dan AU semua ya ibu-ibu ya dan bapak-bapak, sehingga nanti kalau emang diperlukan untuk mengkonfirmasi atau dalam kegiatan-kegiatan tender seperti itu, insya Allah kita bisa memfasilitasi dengan semua izin-izin kita. Kemudian ini adalah profil daripada CEO Rabbani Tour, Ibu Masura Ramijal. Sejak 1996 beliau sudah aktif dalam bidang pariwisata. Usaha pertama Biro Perjalanan Wisata yang bernama Jasa Pesta Wisata itu didirikan tahun 1996. Selain sebagai CEO dan founder Rabbani Tour dan juga PT Jasa Pesta Wisata, Ibu Masura juga founder dari Hayodo Travel, sebuah startup bisnis khusus untuk biro perjalanan. Kemudian beliau juga adalah co-founder dan komisioner di PT Bos Logistik, kemudian di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi WHI. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu di ASITA. ASITA adalah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang membawahi Biro Perjalanan
Perjalanan Wisata se-Indonesia. Beliau adalah Ketua Bidang HRD dan Litbang. Kemudian di DPP Ampuri. Ampuri adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang membawahi kurang lebih 650 anggota PPIU. Beliau sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum IWAPI Jawa Barat, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Jawa Barat, dan beliau saat ini adalah sudah mendapatkan gelar PhD ya dari Oxford Brookes University. Kemudian beliau juga aktif di beberapa kegiatan, yaitu sebagai Certified Tour Leader di BNSP, kemudian Certified Tour Planner, dan juga sebagai asesor. Jadi dengan perjalanan panjang CEO dan founder Rabbani Tour, insya Allah SDM Rabbani Tour selalu terkontrol untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua jamaahnya. Nah, Rabbani Tour sendiri mempunyai visi menjadi Biro Perjalanan Wisata Umroh dan Haji yang profesional, terpercaya, dan terbaik dalam melayani jemaah umroh dan haji di Indonesia atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misinya adalah memberikan pelayanan profesional dan terbaik kepada jamaah umroh dan haji, mewujudkan perusahaan yang penuh keberkahan dan berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, peningkatan iman dan takwa melalui perjalanan umroh dan haji, dan yang terakhir adalah membangun komunitas yang berkepribadian Islam dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan program kemitraan Rabbani Tour. Kenapa harus Rabbani Tour, Bapak dan Ibu? Banyak di sana biro perjalanan umroh haji ya di Indonesia itu ada kurang lebih 2.200 sekian PPIU yang sudah diterbitkan izinnya. Dan kenapa harus Rabbani Tour? Kenapa Bapak dan Ibu harus pilih Rabbani Tour? Sudah pasti sama dengan travel yang lain ya, tetapi ada hal-hal yang mungkin travel lain nggak punya gitu loh, karena memang hanya ada di kita. Misalnya kita punya program manasik umroh gratis berkali-kali. Nah, kalau biasanya travel umroh itu hanya memberikan manasik satu kali gitu ya sebelum keberangkatan, tapi Rabbani menyiapkan paket manasik umroh yang gratis berkali-kali. Jadi hampir setiap minggu atau 2 minggu satu kali Rabbani Tour menyediakan pelatihan manasik dan Bapak Ibu boleh ikut. Jadi kalau Bapak Ibu jalannya masih lama, masih 3 bulan, 4 bulan ke depan, artinya Bapak dan Ibu masih punya kesempatan 6 kali atau 7 kali untuk bisa ikut pelatihan atau manasik umroh ini. Nanti satu kalinya itu bersama grupnya sendiri. Kemudian insya Allah semua SDM kami tersertifikasi tingkat nasional dan ASEAN. Ini yang juga menjamin bahwa pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu memang sesuai dengan standarnya. Bapak dan Ibu, Rabbani Tour adalah satu dari 5 travel agent atau BPW Umroh BPIU yang terpilih untuk bekerja sama dengan Saudi Tourism Authority. Waktu tahun Oktober 2022 di launchingnya program Nusuk, di mana dihadiri oleh Menteri Haji pada waktu itu, Menteri Haji dan Umroh dari Saudi. Rabbani Tour menandatangani MOU itu. Hanya 5 travel agent dan salah satunya adalah Rabbani Tour. Kemudian beberapa penghargaan baik itu tingkat internasional maupun di tingkat nasional juga sudah diraih oleh Rabbani Tour. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini semua jamaah Rabbani Tour 100% berangkat. Dari mulai 2010 sampai dengan hari ini, alhamdulillah kami tidak pernah sampai ada jamaah yang gagal berangkat, baik karena visa dan lain sebagainya. Dan sudah pasti kami menerapkan 5 pasti umroh yang dari Kementerian Agama Indonesia, yaitu pasti travelnya, pasti hotelnya, pasti jadwalnya, pasti visanya, dan pasti maskapainya. Bapak dan Ibu, ini juga kita ada satu program yang mungkin kita bisa bersama-sama ya. Artinya tadi yang kita bilang, kita ingin membuat sebuah komunitas yang mempunyai kontribusi yang strong terhadap masyarakat, terutama umat Muslim ya. Kami menyisihkan $10 dari setiap penjualan paket kami untuk kita gunakan sebagai dana sosial atau dana CSR. Beberapa program misalnya untuk menyantuni rumah tahfiz, kemudian memberi makan kepada kaum duafa, dan banyak program-program lain yang kami bekerja
bersama dengan banyak lembaga untuk melaksanakan tersebut. Kemudian sudah pasti program umroh kita sesuai syariat. Pembimbing kita lulusan Timur Tengah dan juga tersertifikasi nasional juga. Kami memberikan full bimbingan, kajian, kisah sejarah Rasulullah SAW, pengajian, tahsin Al-Quran dan tahajud berjamaah selama program umroh tersebut. Dan satu juga yang tidak dipunyai oleh travel lain, CEO dan founder Rabani Tour sudah menulis buku umroh, di mana buku umroh menggapai berkah tahajud ini memberikan sejarah, kemudian tata cara secara lengkap kepada semua jamaah. Di samping buku umroh, CEO dan founder Rabani Tour juga menuliskan buku tentang Aqsa dan juga buku tentang Turki. Jadi untuk yang umroh plus Turki mereka akan mendapatkan ekstra dari buku tersebut. Ini foto-foto dokumentasi kegiatan jamaah kami dari berbagai program dan alhamdulillah kita telah memberangkatkan lebih dari 10.000 jamaah dengan 100% kita berangkat. Nah, ini dokumentasi pada waktu penandatanganan MOU dengan Saudi Tourism Authority di Jakarta di Oktober 2022 dan pada kesempatan ini juga CEO dan founder Rabani Tour berdiskusi dengan Menteri Haji His Excellency Dr. Taufik Al-Arabiyah. Jadi alhamdulillah waktu itu kita banyak berdiskusi dan kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan lebih banyak lagi jemaah umroh yang akan mengunjungi Arab Saudi. Bapak dan Ibu, kami juga sudah menjadi provider visa dengan Muasasa Al-Husam. Jadi, alhamdulillah di Siskopatu, Rabani Tour sudah menjadi provider visa untuk Indonesia dan kita juga sudah terregistrasi di Kementerian Haji di Saudi juga. Karena kalau nggak terregistrasi di Kementerian Haji di Saudi, kita nggak bisa menjadi provider visa di Indonesia. Nah, ini adalah produk-produk kami, produk umroh, ya udah pasti ya umroh ya, kemudian umroh plus, ONH plus, kemudian Haji Furoda, dan kami juga punya program wisata halal. Ini adalah beberapa brosur-brosur ya untuk keberangkatan program-program Rabani Tour dari mulai ekonomis, hemat, hebat. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa program yang mungkin sahabat-sahabat semua pengen tahu ya seperti apa dan bagaimana. Nah, ini misalnya umroh premium ya plus taif gitu kan. Kemudian apa namanya? Free kereta cepat gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah apa sih hal-hal yang bisa menjadi penentu gitu ya. Nah, ini ONH plus. Kemudian ini adalah program Haji Furoda ya. Haji Furoda ini kita mulai harga di 25.000. Program wisata halal Korea, kemudian wisata halal Balkan, wisata halal Eropa Barat gitu ya. Dan ini benefitnya Bapak dan Ibu ketika menjadi mitra dari Rabani Tour. Kita bisa kasihkan kalau Bapak dan Ibu memang serius untuk menjadi mitra kami ya, kami bisa kasihkan kerjasama selama kurang lebih 5 tahun, kemudian support system, biaya-biaya legalitas, kemudian pengurusan izin dan semuanya, serta pelatihan dan pendampingan SDM baik online maupun offline. Kemudian Bapak dan Ibu insya Allah juga akan punya kesempatan untuk umroh berkali-kali dan juga bisa berkeliling dunia dan cepat kembali modalnya ya dengan fast growing business, kemudian keuntungan finansial, support system, kemudian owner yang amanah, jujur dan visioner, serta pengelolaan yang profesional. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya gitu ya, dalam umroh ini kira-kira ada hal apa sih yang membuat umroh ini berbeda? Karena tadi saya sampaikan ada program yang bintang 3 gitu ya. Ini ada yang ekonomis, ada yang hemat, ada yang hebat gitu, ada yang premium gitu ya, ada yang plus. Nah, dalam umroh sebenarnya ada beberapa hal yang menentukan ya. Menentukan artinya harganya ini akan harga di mana gitu loh. Yang pertama itu adalah transportasi ya. Transportasi itu yaitu tiket pesawat. Karena tiket pesawat itu ada yang langsung dari Indonesia Jakarta Jeddah langsung, nggak transit, itu kurang lebih 9 jam.
ya. Kemudian ada yang transit. Transitnya itu bisa di Doha dengan Qatar Airways, bisa di Dubai atau di Muscat, di Oman atau di Singapura atau di Kuala Lumpur ya. Artinya ada satu kali transit di sana. Nah, kemudian ada juga pesawat yang dua kali transit gitu ya, ada gitu. Nah, intinya adalah pesawat ini adalah komponen utama dalam paket umroh dan ini menentukan apakah paket umroh itu harganya masuk kelas ekonomis, hemat, hebat maupun premium ya. Tentu kalau kita bicara Saudi Airlines dan Garuda yang terbang langsung Jakarta Jeddah atau Jakarta Madinah itu mempunyai harga yang lebih mahal sehingga dia masuk dalam kategori pesawat yang untuk umroh premium biasanya. Nah, kemudian umroh hebat kita kadang-kadang menggunakan pesawat direct, ya, Saudi Airlines juga atau Garuda. Kadang-kadang kita menggunakan pesawat transit, tapi pesawat transitnya yang bintang 5 ya, seperti Qatar Airways. Dan umroh hemat ini ada dua, yaitu umroh hemat yang direct menggunakan pesawat Lion Air dan umroh hemat yang transit menggunakan pesawat-pesawat misalnya Batik Air atau pesawat Malaysia Airlines atau Scoot atau Indigo dan banyak lagi. Kemudian faktor yang kedua yang menentukan harga atau kategori umroh itu adalah hotel. Ya, karena di Saudi ini hotel itu adalah tergantung daripada jarak. Jadi walaupun hotelnya bintang 5, tapi kalau jaraknya 3 kilo, 4 kilo dari Masjidil Haram atau dari Masjid Nabawi, dia nggak bisa dikategorikan sebagai bintang 5, tapi dia masuknya kategorinya bintang 3. Jadi hotel sangat ditentukan oleh jarak. Tentu ada fasilitas yang bintang 5 yang di ring 1 itu adalah untuk umroh premium. Kemudian yang di ring 2 dan ring berikutnya ring 3. Ring 2 itu masih jarak 100-200 meter dan ring 3 itu maksimal di 500 meter. Ya, untuk umroh hemat dan ekonomis itu biasanya menggunakan itu. Nah, kemudian selain itu ada makan. Nah, makan ini biasanya sudah include dalam paket dengan hotel. Jadi Bapak Ibu akan makan di restoran di hotel 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nah, itu menunya sih bermacam-macam. Biasanya untuk menu Far East ya dan Middle Middle dan Timur Tengah gitu ya, Middle East itu ada campur di sana. Tetapi biasanya untuk umroh yang ekonomis dan hemat itu akan menggunakan catering daripada orang Indonesia yang di sana. Berbeda dengan bintang 5 atau bintang 4 ya yang memang itu catering hotel. Kemudian faktor lain yang menentukan juga adalah city tour. Biasanya kita memberikan city tour di Madinah dan Mekah atau satu lagi city tour di Taif ya. Di Taif itu yang sekarang lagi rame. Dan kemudian juga paket itu apakah termasuk kereta cepat atau tidak. Karena untuk yang premium dan hebat itu termasuk kereta cepat. Kereta cepatnya dari Madinah ke Mekah ya. Yang harusnya terjarak tempuhnya 6 jam menjadi hanya 2 jam. Karena ada travel juga yang ngasih kereta cepatnya dari Mekah ke Jeddah. Ya Mekah ke Jeddah makan deket gitu kan, nggak nyampe setengah jam itu sudah sampai. Jadi harganya juga pasti beda ya. Kemudian pembimbing Bapak dan Ibu. Pembimbing ini juga menentukan, kami menggunakan pembimbing dari Indonesia, Ustadz pembimbing, dan kemudian mutawif full dari mulai Bapak Ibu datang sampai dengan pulang. Karena ada travel yang hanya menggunakan mutawif pada waktu umroh saja dan city tour aja. Kami insya Allah menggunakan mutawif yang full dari mulai Ibu Bapak Ibu datang ke Madinah atau ke Mekah dan sampai kemudian meninggalkan dari Jeddah ya, dari airport Jeddahnya itu mereka sudah mendampingi. Dan yang terakhir itu yang menentukan juga adalah perlengkapan. Jadi perlengkapan-perlengkapan kita yang eksklusif gitu ya, baik mulai dari koper, kemudian baju ihram dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menentukan Bapak dan Ibu harga umroh gitu. Jadi harga umroh itu akan di kategori mana. Jadi insya Allah apa namanya, kita bisa menyelenggarakan dengan budget yang berapa saja. Artinya mulai yang paling rendah ekonomis sampai yang paling mahal. Kemudian umroh plus ya. Nah, umroh plus itu tinggal ditambah negara plusnya. Misalnya Turki, nanti tambah lagi negara Turki berapa kosnya ya. Kemudian di Akso, Dubai, Mesir ataupun di Eropa. Ya. Nah, itu mungkin sementara penjelasan dari saya, Bapak dan Ibu. Kita cukupkan sampai di sini ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti, kalaupun ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang dimengerti, dipahami, kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp mungkin ya, atau nanti Insya Allah kalaupun ada hal-hal yang masih kurang atau masih belum jelas, kita akan bantu untuk jelaskan secara maksimal. Demikian dari saya. Terima kasih atas kehadiran sore ini Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.